Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami kelompok 2 mata kuliah Statistika Lanjut kelas R4D dengan dosen pengampun Ibu Fatwa Fatimah. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan tentang regresi linear berganda. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 yang beranggotakan Khairul Mulyadi Malik dengan NPM 202013500265, Deda Samratul Faudah dengan NPM 202013500302, Ilma Syaifiana dengan NPM 202013500275, Wiwit Karina dengan NPM 202013500328, dan Zahwatul Aini dengan NPM 202013500305. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel bebas X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn dengan satu variabel terikat yaitu Y. Bentuk umum dari persamaan regresi linear berganda dapat kita tulis seperti ini. Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah seterusnya sampai BN_Xn. Yang artinya di mana Y itu variabel terikat, X1, X2, X3, dan Xn merupakan variabel bebas. A-nya itu konstanta, dan B1, B2, B3, dan Bn adalah nilai koefisien regresi. Nah, teman-teman, regresi linear berganda ini sangat berguna untuk memprediksi atau menunjukkan hubungan antara dua variabel independen dengan variabel dependen, dan setiap jenis observasinya terdiri dari dua nilai, satu nilai untuk variabel terikat dan satu nilai untuk variabel bebasnya. Selanjutnya, koefisien regresi atau yang dilambangkan dengan huruf B kecil. Koefisien regresi merupakan kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas. Semakin besar nilai koefisien regresi, maka kontribusi perubahan semakin besar. Demikian pula sebaliknya, akan semakin kecil kontribusi perubahan variabel bebas X juga ditentukan oleh koefisien regresi positif atau negatif. Nilai koefisien regresi, yang pertama nilai sama dengan 0. Dalam hal ini, variabel Y tidak dipengaruhi oleh X1 dan X2. Jika nilainya negatif, maka terjadinya hubungan dengan arah terbalik antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X1 dan X2. Yang ketiga, nilainya positif. Jika nilainya positif, maka terjadinya hubungan yang searah antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X1 dan X2. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyelesaian regresi linear berganda beserta contohnya. Contohnya adalah diadakan penelitian tentang pengaruh kebiasaan belajar yaitu variabel X1 dan kecerdasan emosional siswa variabel X2 terhadap prestasi belajar IPA variabel Y yang diperoleh data seperti tabel berikut. Lalu, dari data tersebut, kita akan menentukan yang pertama, persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. Yang kedua, menentukan adakah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, baik secara bersama-sama maupun secara parsial atau sendiri-sendiri. Langkah penyelesaiannya adalah, yang pertama kita membuat tabel penolong. Dari data penelitian terdapat 15 responden. Untuk menentukannya, sebagai contoh responden 1, kita dapat mengkuadratkan X1 yaitu 54 menjadi 2916, X2 53 menjadi 2809, dan Y 65 menjadi 4225, begitu seterusnya hingga responden ke-15 lalu dijumlahkan. Lalu kita dapat mencari X1Y, X2Y, dan X1 kali X2 hingga 15 responden, lalu dijumlahkan.
Langkah kedua yaitu menentukan skor deviasi, di mana skor deviasi ini ditulis dengan huruf kecil. Yang pertama kita akan mencari sigma X1 kuadrat, yaitu dengan rumus sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan dibagi dengan N, sama dengan 58.414 dikurang dengan 932 kuadrat dibagi dengan 15, sama dengan 58.414 dikurang hasil dari 932 kuadrat per 15, yaitu 57.908,27. Kita dapatkan hasilnya 505,73. Yang kedua, kita mencari sigma X2 kuadrat, yaitu dengan rumus sigma X2 kuadrat dikurang dengan sigma X2 dikuadratkan per N. Kita dapatkan hasil 821,73. Yang ketiga, kita mencari sigma Y kuadrat, sama dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan per N. Yang ketiga, kita mencari sigma Y2 kuadrat, yaitu dengan rumus sigma Y2 dikurang sigma Y dikuadratkan per N, sama dengan 71.185 dikurang 1031 dikuadratkan dibagi dengan 15. Kita dapatkan hasil 320,93. Yang keempat, kita mencari sigma X1Y, sama dengan sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per N, yaitu sama dengan 64.411 diambil 932 dikali 1031 lalu dibagi 15. Kita mendapatkan hasil 351,53. Yang kelima yaitu kita mencari sigma X2Y, yaitu dengan rumus sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y per N, sama dengan 64.032 dikurang 938 dikali 1031 per 15. Didapatkan hasil 460,13. Yang keenam yaitu kita mencari X1 X2, di mana rumusnya yaitu sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 per N, sama dengan 58.902 dikurang 932 dikali 938 dibagi 15, yaitu kita mendapatkan hasil 620,93. Langkah ketiga yaitu menentukan koefisien B1 dan B2 dan menentukan konstanta A persamaan regresi ganda. Yang pertama, kita menentukan koefisien X1, yaitu rumusnya B1 sama dengan sigma X2 kuadrat dikali sigma X1 Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2 Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat diambil sigma X1 X2 dikuadratkan. Nilai-nilai yang dipakai dalam koefisien regresi ini yaitu nilai-nilai dari skor deviasi. Nah, kita masukkan skor deviasi ke rumus B1 yang sama dengan sigma X2 kuadrat yaitu 821,73 dikali sigma Y1
dikali sigma X1Y yaitu 351,53 dikurang sigma X1 X2 yaitu 620,93 dikali sigma X2Y yaitu 460,13 per 505,73 dikali 821,73. Lalu diambil 620,93 kuadrat. Dari penjumlahan tersebut didapatkan hasilnya 0,11. Yang kedua yaitu menentukan regresi X2 dengan rumus B2 sama dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurang sigma X1 kuadrat dikali sigma X1Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan sama dengan 505,73 dikali 460,13 dikurang 620,93 dikali dengan 351,53 dibagi 505,73 dikali 821,73 dikurang 620,93 dikuadratkan. Dari penjumlahan tersebut kita dapatkan hasilnya 0,48. Selanjutnya yaitu konstanta regresi ganda dengan rumus A sama dengan sigma Y min B1 dikali sigma X1 min B2 dikali sigma X2 per N. Seperti yang sudah teman saya jelaskan tadi, sigma Y-nya 1031 dikurang B1-nya 0,11 dikali sigma X1-nya 932 dikurang B2-nya 0,48 dikali sigma X2-nya 938 per 15 sama dengan 478,24 per 15, hasilnya yaitu 31,9. Langkah keempat yaitu membentuk persamaan regresi ganda dengan memakai rumus Y topi sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2. Kalian tinggal masukin aja rumus angkanya. A-nya yaitu 31,90 ditambah B1-nya 0,11 X1 ditambah B2-nya 0,48 X2. Langkah kelima yaitu menentukan JK atau jumlah kuadrat setiap sumber varian. Yang pertama jumlah kuadrat TR dulu dengan memakai rumus sigma Y kuadrat sama dengan 320,93. Yang kedua kita menentukan jumlah kuadrat regresinya dengan memakai rumus B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y sama dengan B1-nya 0,11 dikali sigma X1Y-nya 351 dikali 0,53 ditambah B2-nya 0,48 dikali sigma X2Y-nya 460,13 sama dengan 259,53. Dan yang terakhir yaitu kita menentukan jumlah kuadrat residunya dengan memakai rumus jumlah kuadrat TR dikurangi jumlah kuadrat regresi sama dengan 320,93 dikurang 259,53, hasilnya yaitu 61,4. Langkah keenam yaitu menentukan derajat kebebasan atau DK setiap sumber varian. Yang pertama itu kita menentukan derajat kebebasan TR-nya dulu dengan rumus N-1. N-nya diketahui 15 min 1 sama dengan 14. Yang kedua yaitu kita menentukan derajat kebebasan regresinya sama dengan K sama dengan 2. Dan yang terakhir yaitu kita menentukan derajat kebebasan residunya dengan rumus N min K min 1. N-nya diketahui 15, K-nya 2, min 1 sama dengan 12.
Langkah ketujuh yaitu menentukan rata jumlah kuadrat atau sering disingkat RJK sumber varian yang diperlukan. Yang pertama kita menghitung RJK regresinya dulu dengan rumus jumlah kuadrat regresi per K, yaitu jumlah kuadrat regresinya 259,53 per K-nya 2. Hasilnya 129,77. Yang kedua kita menentukan rata jumlah kuadrat residunya dengan rumus jumlah kuadrat residu per N min K min 1. Jumlah kuadrat residunya 61,4 per N-nya 15, K-nya 2 min 1 sama dengan 5,12. Langkah selanjutnya adalah langkah ke-8, menentukan F hitung. Cara menentukan F hitung adalah rata jumlah kuadran regresi dibagi rata jumlah kuadran responden sama dengan 129,77 dibagi 5,12 dan didapatkan hasil 25,35. Langkah selanjutnya menentukan nilai F tabel. Misal, ditetapkan A sama dengan 0,05 dan hasil perhitungan dari derajat kebebasan 1 adalah 2 dan derajat kebebasan 2 adalah 12. Maka kita lihat di samping ada tabel 2 ke bawah dan 12 ke samping. Maka diperoleh F tabel sama dengan 3,89. Langkah ke-10, hipotesis yang diuji. Kita lihat di sini, HO maknanya adalah tidak berarti, tidak nyata, atau tidak signifikan. Sedangkan H1 maknanya berarti, nyata, atau signifikan. Secara statistik, ditulis HO sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh. Sedangkan H1 adalah kebalikan dari H0 yang artinya ada pengaruh. Kriteria pengujiannya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Dan jika H hitung lebih besar dari H tabel, maka HO ditolak dan H1 diterima. Yang terakhir, langkah ke-11, menguji hipotesis penelitian. Dan didapatkan hasil F hitung lebih besar daripada F tabel, di mana F hitung mendapatkan skor 25,35, sedangkan F tabel hanya 3,89. Maka HO ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, terdapat pengaruh signifikan kebiasaan belajar dan kecerdasan emosional secara bersama-sama terhadap prestasi belajar IPA. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.